Oke, kembali lagi dengan saya Bungaran Jeremy Jonathan Butar-Butar dengan NIM 2023-11086. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai metode analisis sistem orde 2 dengan menggunakan MATLAB. Nah, pada modul ini kita akan membahas dua metode analisis sistem, yaitu menggunakan root locus dan juga yang menggunakan body plot. Sebenarnya, apa itu orde sistem? Orde sistem merupakan pangkat tertinggi pada penyebut fungsi alih, yang dimana fungsi alih itu merupakan perbandingan antara keluaran dan masukan pada suatu sistem dalam bentuk transformasi Laplace. Transformasi Laplace sendiri merupakan perubahan atau transformasi dari awalnya domain waktu atau f kurung t menjadi ke dalam domain frekuensi. Baiklah, pada modul ini kita membahas ada dua orde sistem, yaitu orde 1 dan orde 2. Pada orde 1, kita dapat melihat bahwa pada fungsi alihnya, pangkat tertinggi dari penyebutnya itu pangkat 1. Ini, S plus 1. Dimana kalau pada orde 2, dapat kita lihat bahwa pada fungsi alihnya, pangkat tertinggi dari penyebut fungsi alihnya yaitu pangkat 2. Pada orde pertama, kita menggunakan contoh pengisian dan pengosongan pada kapasitor. Dan pada orde pertama ini, parameter yang kita uji yaitu resistansi dan nilai kapasitansinya. Sedangkan pada orde 2 ini kita melihat dari M atau massa balok, B konstanta redaman, dan K yaitu konstanta gas. Jadi, apakah ada orde selain orde 1 dan orde 2? Jawabannya, ya, ada. Baiklah, kita fokus ke orde 2, di mana kita sini mengambil contoh konstanta pegas atau redaman, di mana UT merupakan input yang merupakan gaya yang diberikan pada balok, dan YT merupakan perpindahan balok terhadap titik kesetimbangan. Sini dapat kita lihat. Kemudian MBK yaitu massa balok sebesar 2 kg dan konstanta redaman kita ambil sebesar 5 dan K yaitu konstanta pegas sebesar negatif 2. Di mana pada sistem ini kondisi mula-mulanya yaitu Y0 sama dengan 0. Oleh karena itu, semua ini dapat menghasilkan transfer function atau fungsi alihnya senilai 1 per M, yang dimana M-nya itu sama dengan 2. M dikali dengan S kuadrat maka menghasilkan 2S kuadrat, dan juga B merupakan konstanta redaman menghasilkan 5S, dan juga nilai dari K-nya yaitu sama dengan min 2. Sebenarnya apa itu metode analisis dengan menggunakan root locus? Jadi, metode analisis dengan menggunakan root locus ini merupakan metode analisa kestabilan sistem dengan parameter penguatan yakni K. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi maupun keadaan dan juga sifat-sifat dari root locus. Baik, yang pertama itu apa sih fungsi dari root locus sendiri? Fungsinya itu ada 3, yaitu fungsi utama. Pertama, analisa kestabilan sistem. Kedua, dapat digunakan sebagai desain controller. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk pengoptimalan respons sistem. Di mana pada root locus tersebut, dia dapat dikatakan stabil apabila false dan zero berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Sedangkan grafik tersebut dikatakan stabil marginal apabila salah satu maupun kedua dari false dan zero-nya berada di titik tengah sumbu imajiner. Kemudian, grafik tersebut dikatakan tidak stabil apabila false maupun zero-nya berada di sebelah kanan sumbu imajiner. Baiklah, adapun sifat-sifat dari root locus sendiri yaitu pertama, simetris terhadap sumbu real atau sumbu nyata. Dua, false berpasangan dengan zero. Yang dimana ketika kita melihat pada grafik, di sini ketika kita mendefinisikan atau membuat adanya dua false, maka setiap false tersebut akan langsung berpasangan dengan zero-nya. Nah, satu false berpasangan dengan satu zero. Satu false berpasangan dengan satu zero. Beda dengan ketika kita membuat grafik tersebut dengan dua false dan satu zero. Mana dia akan menghasilkan grafik seperti ini. Baik. Kemudian penguatan K mempengaruhi kestabilan sistem. Di mana nanti kita akan mencoba untuk mendrag pada figur 3, di mana ketika dia itu menjauhi dari si sumbu imajiner ini, dia akan
mempengaruhi penguatan K-nya, di mana semakin jauh koordinat yang diambil dari sumbu imajiner, maka penguatan K-nya akan semakin besar. Kemudian banyaknya pulse tergantung dari pangkat tertinggi pada denom, dan banyaknya zero tergantung dari pangkat tertinggi pada numerator. Ini dapat dilihat bahwa jika kita melihat pangkat tertinggi dari num yaitu 2 dan juga pangkat tertinggi dari denum yaitu 2 akan menghasilkan adanya 2 pulse dan 2 zero pada grafik root locus tersebut. Next. Oke, mari kita bahas pada figur pertama, di mana dia itu menggunakan source code orde 2 root locus dengan nilai parameter yang tadi saya sebutkan yaitu M, B, dan K, di mana nilai M itu kita ambil 5, B-nya 4, dan K-nya 1. Dia akan menghasilkan grafik seperti ini, grafik critical damp, yang artinya respon sistem tersebut akan langsung menuju ke set point tanpa adanya overshoot dan error steady state. Di mana kita dapat mengintegrasikan pertama itu nilai dari numnya itu 001. Yang berarti ini akan memunculkan fungsi alih yang dimana numnya itu akan bernilai 1 saja. Dan denum atau MBK. Di sini kita dapat melihat bahwa nilai dari MBK-nya sudah dibuat di atas dari source code tersebut yaitu 5, 4, dan 1. Yang berarti ini akan menghasilkan pada fungsi alihnya yaitu 5s kuadrat plus 4s plus 1. Kemudian step SES, 40 yang berarti bahwa respon dari sistem ini akan diamati hingga pada detik ke-40. Dan juga Y-label dan X-label untuk menamai dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Next. Oke, pada figur 2 kita dapat melihat bahwa grafik yang dapat dihasilkan dari source code tersebut yaitu dia menghasilkan 2 pulse saja. Kenapa dia hanya menghasilkan 2 pulse dan tidak menghasilkan zero? Karena dapat kita lihat tadi pada numnya itu hanya diberikan 001, yang berarti dia itu tidak memiliki konstanta atau variabel S, hanya memiliki konstanta saja yaitu 1. Nah, ini untuk membandingkan antara grafik yang memiliki hanya 2 pulse, 2 pulse dan 1 zero, dan 2 pulse dengan 2 zero. Di mana grafik dengan 2 pulse dan 1 dan 0 zero, ini fungsi alihnya seperti ini, di mana pangkat tertinggi dari numnya itu pangkat 0 atau tidak ada variabel S pada numnya. Sedangkan pada denumnya itu pangkat tertingginya itu yaitu pangkat 2, makanya menghasilkan pulse-nya itu 2. Next, pada gambar kedua ini dapat kita lihat dari fungsi alihnya. Pada numnya ini S-nya ini memiliki pangkat 1, meskipun ya tidak perlu tulis, tapi ini ada pangkat satunya, di mana akan menghasilkan 1 zero pada grafik, dan pada denumnya kita lihat bahwa memiliki pangkat tertinggi yaitu kuadrat, yang akan menghasilkan 2 pulse pada grafik tersebut. Nah, ini pada gambar ketiga. Dapat kita lihat fungsi alihnya S kuadrat plus S plus 1, yang akan menghasilkan 2 zero, dan 5S kuadrat plus 4S plus 1 yang menghasilkan 2 pulse. Di mana pulse itu merupakan akar-akar dari denom dan zero merupakan akar-akar dari numerator. Yang berarti bahwa pangkat tertinggi pada num akan sama seperti banyaknya zero pada suatu grafik, dan pangkat tertinggi dari denom akan sama dengan banyaknya pulse pada suatu grafik. Root locus. Baiklah, ini dia pada figur 3 yang tadi saya bilang, di mana kita akan mencari titik koordinat yang kita inginkan untuk mendapatkan fungsi alih dan nilai penguatannya. Di mana sini saya mengambil contoh untuk mengambilnya itu langsung jauh dari sumbu imajiner. Jika kita menarik atau mengambil titik koordinat semakin jauh dari sumbu imajiner, maka akan menyebabkan penguatan K pada suatu sistem tersebut akan semakin besar. Di sini dapat kita lihat bahwa penguatan K-nya itu 3,452. Oke, di mana ini itu dihasilkan dari ini. Negatif 0,445 kurang 0,8533 imajiner. Dan juga cara untuk mendapatkan fungsi alih ini dapat kita lihat pada persamaan ini, yaitu K kali SES atau sistem dibagi 1 per K SES dikali 1. Yang berarti bahwa ini merupakan nilai K, dan yang pada bawah ini atau konstanta K ini merupakan nilai dari K plus 1. 3,452 plus 1 yaitu 4,452. Baiklah, di sini kita dapat melihat bahwa ketika kita mencari titik koordinat yang dengan sumbu imajiner,
Kita lihat pada comment window-nya untuk melihat dari si fungsi alihnya. Nah, dapat kita lihat bahwa selected point yaitu min 0,0512 min 0,0682 imajiner yang akan menghasilkan nilai penguatan K sebesar 0,8203. Yang dapat dibilang bahwa ini itu lebih kecil dari yang tadi saya drag pada saat jauh dari sumber imajiner yaitu 3,452. Dan juga sama seperti tadi yang persamaannya yaitu nilai penguatan K di plus 1 dan masalah di bawah ini. Ini juga merupakan konstanta tadi yang kita sudah integrasikan pada source code, yaitu ini. Baiklah, pada grafik kita juga dapat melihat bahwa ketika kita mengambilnya itu dekat dengan sumber imajiner, dia akan menampilkan grafik seperti ini. Grafiknya seperti inputan step di mana dia akan naik dan menuju ke nilai set point-nya. Karena di mana semakin besar dari penguatan K-nya, maka sistem tersebut akan semakin stabil. Sedangkan semakin dia mendekati dari sumber imajiner, maka sistem tersebut akan menjadi lebih tidak stabil. Di kelas ini saya akan memberikan contoh bagaimana bila kita memberikan ini tuh num-nya itu ada variabel s-nya. Nah, dapat kita lihat bahwa ketika kita menambahkan satu pada num ini, dia akan menghasilkan grafik seperti ini, yang memiliki dua poles dan satu zero. Di sini kita dapat melihat bahwa pada grafik ini, jika kita tarik perlahan, dari awalnya dia itu nilai penguatannya itu semakin kecil, 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 dan saat kita menarik dari poles hingga ke zero, dia akan menjadi infinite. Sesuai dengan sifat dari root locus, di mana ketika dia berangkat dari poles menuju ke zero, maka nilai penguatan atau gainnya itu menjadi tidak terhingga. Sama seperti yang nah, infinite. Sedangkan ketika pada di awal tadi kan nilai penguatannya itu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya hingga menjadi tidak terhingga. Baiklah, bagaimana jika kita memberikan variabel s kuadrat pada num tersebut? Kita hapus dulu grafik yang sebelumnya. Oke. Nah, dapat dilihat bahwa dia akan memiliki dua poles dan dua zero, di mana jika kita menariknya menekan dan menarik koordinat yang menuju dari poles ke zero, dia akan infinite sama. Berarti ini memang sifat root locus dan sudah terbukti bahwa ketika dia bergerak dari poles menuju ke zero, maka nilai penguatan atau gainnya akan infinite atau tak terhingga. Bila kita kembali ke slide-nya. Next, kita akan membahas tentang metode analisis menggunakan body plot. Apa sih itu metode analisis menggunakan body plot? Itu merupakan metode analisis kestabilan sistem dengan menggunakan dua buah kurva, yakni kurva magnitud pada bagian atas dan kurva fase pada bagian bawah. Bagaimana sih cara menentukan bahwa grafik body plot tersebut merupakan stabil, stabil marginal, ataupun tidak stabil? Dimana dia dikatakan stabil apabila PM atau fase marginnya itu lebih besar daripada nilai dari gain marginnya, yang dimana keduanya itu akan bernilai atau bersumbu positif. Grafik dari body plot dikatakan stabil marginal apabila nilai dari fase margin sama dengan gain margin, atau selisih antara fase margin dengan gain margin itu akan menghasilkan 0. Dan grafik tersebut akan dinyatakan tidak stabil apabila nilai dari gain margin lebih besar dari fase margin, di mana salah satu ataupun keduanya itu bernilai negatif. Baiklah, sini kita masuk ke
figur satu pada body plot, di mana kita akan menentukan nilai dari MBK-nya yaitu M-nya sebesar 4, B-nya sebesar 3, dan K-nya itu 2. Yang akan menghasilkan seperti ini. Grafik yang atas merupakan kurva magnitude dan yang bawah merupakan kurva phase. Di mana ini terjadi ketika kita memberikan fungsi alih atau mengintegrasikan fungsi alih pada source code-nya, yaitu num001 dan dinum mbk, di mana M ini sama dengan 4, B-nya itu 3, dan K-nya itu min 2. Pada figur 2 ini, kita dapat melihat dan menjelaskan dan juga membuktikan bagaimana cara mencari gain margin dan phase margin, fase marginnya. Di mana untuk pada grafik ini kita memberikan penguatan kas sama dengan 100. Di mana ini akan menghasilkan nilai dari gain margin, yaitu dapat kita cari bahwa gain margin merupakan selisih atau 0 desibel kurang dengan nilai dari gainnya, yaitu 34. Yang menghasilkan nilai dari gain marginnya yaitu minus 34 desibel, sama seperti yang ada di MATLAB. Kemudian passing margin merupakan nilai phase, atau di sini dapat kita lihat nilai phase-nya itu sama dengan min 171. Di sini pada MATLAB itu berlaku pembulatan, sehingga ini harusnya itu negatif 171,51 dan ini dapat didrag sampai ke ujung, yakni sampai ke 180 derajat, sehingga menghasilkan nilai dari phase marginnya itu 8,49 degree atau 4,92 radian per second. Dapat kita lihat juga pada MATLAB. Oke, kita run. Wait. Nah, grafik tersebut akan menghasilkan fungsi alih seperti ini. 1/4 S kuadrat plus 3S minus 2. Dan menghasilkan grafik pada figur 1 dan figur 2 seperti ini. Di mana titik ini merupakan gain crossover frekuensi, yang dimana dia akan sejajar atau lurus dengan nilai dari phase atau min 171. Dan juga untuk nilai gainnya dapat kita drag sampai ujung ini, menghasilkan nilai minus 3 atau 34 desibel, dan nilai dari crossover frekuensinya itu ada di negatif 180 derajat. Baiklah, kita langsung balik ke slide-nya. Baiklah kakak, abang, dan teman-teman, sekian dari presentasi saya mengenai metode analisis kestabilan sistem menggunakan dua mode, yaitu metode analisis menggunakan root locus dan body plot. Baiklah, sekian dari presentasi saya mengucapkan terima kasih.